Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika, NIM 2020 Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan membawakan rangkuman materi dengan mata kuliah Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kerja dalam Keperawatan. Kita masuk dalam materi pertama, yaitu budaya dalam ruang lingkup kerja perawat dalam peningkatan keselamatan kerja. Semua organisasi mempunyai budaya kerja masing-masing. Biasanya budaya kerja dalam organisasi ini bisa langsung dirasakan begitu kita masuk ke dalamnya. Misalnya ketika kita masuk ke salah satu unit di rumah sakit, kita akan bisa segera menilai apakah petugasnya ramah, siap membantu, pelayanannya cepat, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari dimensi budaya pasien safety yang bisa dirasakan. Budaya kerja. Secara singkat, budaya kerja adalah bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan di tempat kerja. Budaya kerja berperan penting dalam keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi pelayanan kesehatan dan juga dalam konteks pasien safety. Fungsi dan efek budaya kerja. Fungsinya yang pertama menetapkan batas-batas, kedua membentuk identitas, ketiga membentuk komitmen untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih tinggi, dan lain-lain. Efeknya yang pertama menurunkan kecemasan yang muncul akibat ketidakmampuan untuk mengerti, memprediksi, dan mengontrol kejadian. Yang kedua memiliki potensi untuk meningkatkan performa kepuasan, ekspektasi, sikap, dan perilaku dalam organisasi, dan lain-lain. Budaya kerja ini berada dalam 3 level. Yang pertama level inti, yang kedua strategis, yang ketiga manifestasi. Berdasarkan tipenya, budaya kerja dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama budaya yang konstruktif, yang kedua pasif defensif, yang ketiga agresif defensif. Budaya keselamatan dalam organisasi berbagai penelitian pada berbagai industri yang membutuhkan ketepatan tinggi atau high reliability organization seperti industri pesawat terbang atau instalasi pembangkit tenaga nuklir menunjukkan bahwa safety culture merupakan prioritas pertama dalam industri tersebut. Industri-industri semacam ini mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, mempunyai otonomi yang tinggi tetapi tetap ada saling ketergantungan. Yang kedua, mempunyai beberapa tim dengan budaya kerja yang berbeda-beda yang juga saling membutuhkan. Yang ketiga, selalu waspada terhadap semua risiko yang mengancam keselamatan safety. Yang keempat, training mendapatkan prioritas yang tinggi. Dan yang terakhir, untuk situasi berisiko tinggi digunakan pendekatan kolaborasi. Karakteristik dari positive safety culture. Yang pertama, komunikasi dibentuk dari keterbukaan dan saling percaya. Yang kedua, alur informasi dan processing yang baik. Yang ketiga, persepsi yang sama terhadap pentingnya keselamatan dan lain-lain. Pergeseran paradigma dalam pasien safety. Paradigma lama, yang pertama itu siapa yang melakukannya. Kedua, berfokus pada bad events. Yang ketiga, top down. Yang keempat, yang salah dihukum. Sedangkan paradigma yang baru itu, yang pertama mengapa bisa terjadi, yang kedua berfokus pada near miss, yang ketiga bottom up, dan terakhir memperbaiki sistem supaya tidak terulang. 3 strategi penerapan budaya pasien safety. Yang pertama strategi, yang kedua edukasi, dan yang ketiga akuntabilitas. Mengukur maturitas budaya pasien safety. Yang pertama itu patologis, kedua reaktif, ketiga kalkulatif, keempat proaktif, dan yang terakhir itu ada generatif. Selanjutnya kita beralih ke materi kedua, yaitu pengaruh faktor lingkungan dan manusia pada keselamatan pasien. Faktor-faktornya antara lain, yang pertama pencahayaan, kedua kebisingan, ketiga suhu udara, keempat siklus udara atau ventilasi, kelima bau-bauan, dan yang terakhir itu adalah getaran mekanis. Selanjutnya itu EBP untuk keselamatan pasien.
Keselamatan pasien atau pasien safety merupakan suatu variabel untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas pelayanan keperawatan yang berdampak pada pelayanan kesehatan. Program keselamatan pasien adalah usaha untuk menurunkan kejadian yang tidak diharapkan yang sering terjadi pada pasien-pasien selama menjalani perawatan di rumah sakit. Kejadian tidak diharapkan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain beban kerja dari perawat yang tinggi, alur komunikasi yang tidak tepat, penggunaan sarana yang kurang tepat, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu, apa itu EBP? Evidence-based practice adalah pendekatan sistematis terhadap praktek yang menekankan penggunaan bukti yang dikombinasikan dengan dokter, serta prevensi pasien dan nilai untuk membuat keputusan tentang keperawatan. Beberapa langkah kunci yang mendasari dan mendorong proses EBP antara lain itu, yang pertama, meminta pertanyaan klinis yang penting. Yang kedua, mengumpulkan bukti yang paling relevan dan yang terbaik. Dan ketiga, menggali bukti secara kritis. Keempat, mengintegrasikan bukti dengan keahlian klinis dan prevensi pasien untuk membuat keputusan praktek. Dan yang terakhir itu mengevaluasi hasil keputusan praktek. Selanjutnya, model EBP itu ada dua. Yang pertama itu Stadler, yang kedua itu Iowa. Selanjutnya, mengapa EBP penting untuk praktik keperawatan? Yang pertama itu memberikan hasil asuhan keperawatan yang lebih baik kepada pasien. Yang kedua, memberikan kontribusi perkembangan ilmu keperawatan. Yang ketiga, menjadikan standar praktik saat ini dan relevan, dan lain-lain. Kemudian hambatan menggunakan EBP, yang pertama itu kurangnya nilai untuk penelitian dalam praktek. Yang kedua itu kesulitan dalam mengubah praktek, dan yang ketiga itu kurangnya dukungan administratif dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, adverse events. Hampir setiap tindakan medik menyimpan potensi resiko. Banyaknya jenis obat, jenis pemeriksaan dan prosedur, serta jumlah pasien dan staf rumah sakit yang cukup besar merupakan hal yang potensial bagi terjadinya kesalahan medis atau medical errors. Kesalahan tersebut dapat terjadi dalam tahap yang pertama, tahap diagnostik, yang kedua pengobatan, dan yang ketiga preventif. Selanjutnya, 6 jenis KTD yang menjadi sasaran pasien safety. Yang pertama itu kejadian tidak diharapkan atau adverse event. Yang kedua itu KTD yang tidak dapat dicegah atau unpreventable adverse event. Yang ketiga itu kejadian nyaris cedera. Yang keempat itu kesalahan medis, dan yang kelima itu insiden keselamatan pasien atau IKP, dan yang terakhir itu ada kejadian sentinel. Selanjutnya kita beralih ke materi ketiga, yaitu prinsip dan konsep keselamatan pasien. Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem yang diterapkan untuk mencegah terjadinya cedera akibat perawatan medis dan kesalahan pengobatan melalui suatu sistem asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan faktor risiko, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dan tindak lanjut dari insiden, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko. Tujuan sistem keselamatan pasien, yang pertama itu terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit. Yang kedua, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat. Yang ketiga, menurunnya kejadian tak diharapkan atau KTD. Dan yang keempat itu terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan KTD. Manfaat program keselamatan kerja. Kegiatan rumah sakit akan lebih memfokuskan diri dalam kawasan keselamatan pasien. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan pasien safety. Yang pertama itu kepemimpinan, kedua itu individu, ketiga budaya, keempat infrastruktur, dan yang terakhir itu lingkungan. 7 prinsip keselamatan pasien. Yang pertama, kesadaran atau awareness tentang nilai keselamatan pasien rumah sakit. Yang kedua itu komitmen memberikan pelayanan yang berorientasi pasien safety. Yang ketiga itu kemampuan mengidentifikasi faktor risiko penyebab insiden terkait pasien safety.
Yang keempat itu kepatuhan pelaporan insiden terkait pasien safety. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi yang efektif tentang faktor risiko insiden terkait pasien safety. Yang keenam itu kemampuan mengidentifikasi akar penyebab masalah terkait pasien safety. Dan yang terakhir itu kemampuan memanfaatkan informasi tentang kejadian yang terjadi untuk mencegah kejadian yang berulang. Selanjutnya itu sasaran keselamatan pasien. Sasaran pertama itu ketetapan identifikasi pasien. Apa yang terjadi jika salah identifikasi, salah diagnosa, salah pemberian obat, salah transfusi, salah hasil pemeriksaan akan menghasilkan pasien cedera dan membuat citra buruk kita dan dihasilkanlah tuntutan. Yang kedua itu sasaran kedua itu peningkatan komunikasi efektif. Sasaran ketiga itu peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Sasaran keempat itu kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Sasaran ke 5 itu pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Sasaran ke-6 itu pengurangan risiko pasien jatuh. Selanjutnya 7 standar keselamatan pasien. Yang pertama itu hak pasien, yang kedua mendidik pasien dan keluarga, yang ketiga keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Yang keempat itu penggunaan metode-metode dalam peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien. Yang kelima itu peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Yang keenam itu mendidik staf tentang keselamatan pasien. Dan yang ketujuh itu komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Selanjutnya rumah sakit wajib membentuk TKPRS. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit Pasal 6 mewajibkan setiap rumah sakit membentuk tim keselamatan pasien untuk rumah sakit atau TKPRS yang ditetapkan oleh kepala rumah sakit sebagai pelaksana kegiatan keselamatan pasien. TKPRS bertanggung jawab kepada kepala rumah sakit. Keanggotaan TKPRS terdiri dari manajemen rumah sakit dan unsur dari profesi kesehatan di rumah sakit. Tugas TKPRS itu sendiri adalah mengembangkan program keselamatan pasien rumah sakit sesuai dengan kekhususan rumah sakit tersebut. Yang kedua, menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan program keselamatan pasien rumah sakit dan lain-lain. Pasien safety dalam tinjauan hukum. Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 menyatakan pelayanan kesehatan yang aman merupakan hak pasien dan menjadi kewajiban rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang aman. Pasal 29 dan 32 dan lain-lain. Aplikasi pasien safety. Pelayanan keperawatan yang baik adalah pelayanan keperawatan yang memperhatikan keselamatan pasien. Setiap tindakan keperawatan yang dilakukan beserta dengan peralatan dan lingkungan sekitar sudah seharusnya dikondisikan secara sempurna untuk menunjang keselamatan pasien. Aplikasi keselamatan pasien dapat dilakukan pada tempat dengan standar aplikasi sebagai berikut. Yang pertama, kamar operasi, yang kedua UGD, dan yang ketiga itu Intensive Care Unit atau ICU. Itulah rangkuman materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.